Pemirsa, Anda kembali di Kabar Pagi. Zionis Israel menyerang dan menculik ratusan aktivis Global Smooth Flotilla saat melakukan aksi kemanusiaan dan memberikan bantuan ke Palestina. Ratusan aktivis diculik termasuk Greta Thunberg dan Mandla Mandela. Inilah rekaman CCTV saat ratusan aktivis yang tergabung dalam Global Smooth Flotilla atau GSF diculik oleh tentara Zionis Israel di perairan internasional sejauh 120 mil laut dari Gaza, Rabu malam waktu setempat. Kapal Alma, kapal Sirus, dan kapal Adara tiba-tiba dimasuki tentara Israel di laut internasional yang menyebabkan siaran langsung pun terputus. Kapal perang itu menyerang 13 kapal dan menculik 210 aktivis GSF termasuk Greta Thunberg, aktivis lingkungan, dan Mandla Mandela, cucu dari Nelson Mandela. Behind me is the military vessel. They are intercepting us right now. We do not know how they will intercept us. I can currently only see one big military vessel. They have their lights off. We are in position right now. We're telling everyone to put their life vests on. Pasca penyerangan, kapal pengamat Summertime Jong yang ditumpangi Muhammad Hussein mengubah haluan menuju Siprus demi mengamankan dokumen penting perjalanan flotilla. Dalam laporan langsung dari kawasan Laut Mediterania, Muhammad Hussein menyampaikan bahwa Israel melakukan intercept ilegal terhadap kapal-kapal flotilla kemanusiaan. Assalamualaikum, laporan dari Global Smooth Flotilla garis depan. Saat ini sedang terjadi intercept penyergapan secara ilegal oleh Israel terhadap kapal-kapal terdepan GSF yang sudah dikonfirmasi tertangkap sejauh ini 3 kapal, Sirius, Karma, dan Alma, dan Israel terus dengan gencar melakukan serangan ke kapal-kapal lain. Sebelum menjauh, kapal yang ditumpangi Hussein sebetulnya sudah sangat dekat dengan Gaza. Namun para aktivis global lainnya memilih ke wilayah aman dan mereka akan kembali dengan gelombang yang lebih besar untuk terus berupaya menembus blokade Israel dari Gaza. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, para aktivis Global Smooth Flotilla ditangkap dan diserang tentara Israel saat melakukan aksi kemanusiaan dan memberikan bantuan kepada ratusan warga Palestina yang terjebak dalam penjajahan Zionis Israel. Untuk membahas situasi dan misi kemanusiaan ini, kita akan berbincang dengan jurnalis TV One Anton Saputra yang menjadi tim peliput dari misi kemanusiaan Global Smooth Flotilla. Selamat pagi Anton Saputra, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik saat ini. Oke, mungkin kita bisa mulai dari awal. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sebenarnya proses sampai Anda bisa terlibat ikut dalam misi kemanusiaan ini? Sebenarnya ini adalah panggilan hati nurani saya sebagai jurnalis untuk membantu warga Gaza yang hingga saat ini diserang oleh tentara Zionis Israel, di mana warga Gaza ini membutuhkan kami sebagai jurnalis untuk membuka mata dunia, membuka blokade hati warga dunia untuk melihat warga Israel ini, warga Palestina ini, maksud saya, telah diserang oleh Zionis Israel. Hingga saat ini mereka kelaparan, mereka tidak mempunyai tempat tinggal. Itulah yang mendasari saya untuk melakukan peliputan untuk membuka mata dunia. Dan dapat saya ceritakan saat saya berada di Tunisia itu, saya sempat ditangkap oleh beberapa polisi Tunisia terkait dengan peliputan kami sebagai jurnalis di sana. Ada beberapa yang membuat kami ditangkap adalah tidak boleh diliput di daerah Tunisia saat melakukan peliputan di sana. Jadi kami merasa kayak terintimidasi saat itu. Dan ada beberapa kali kami juga dilakukan interogasi gitu, terkait dengan peliputan di Global Smooth Flotilla ini. Padahal kami ingin membuka mata dunia terkait dengan serangan yang terus dilakukan oleh Zionis Israel. Seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari awal keberangkatan pun sudah terjadi intimidasi begitu ya. Tetapi sebagai jurnalis dan juga ikut tergabung dalam aktivis yang di Global Smooth Flotilla, apa saja hal-hal terbesar ataupun kendala yang kerap terjadi pada saat itu? Banyak sekali kendala yang dilakukan oleh tentara Israel, salah satunya adalah sabotase.
di mana kapal-kapal kami ini saat berlabuh di Tunisia yang akan kami naiki ini dibakar melalui drone, sehingga kapal kami yang akan berlayar ini tidak bisa berlayar akhirnya karena harus diperbaiki. Sedangkan ada beberapa kapal yang ditumpangi oleh relawan dari berbagai negara, dari 44 negara ini mengalami bocor maupun rusak mesin, sehingga kami di sana ini merasa apa yang harus kami lakukan di sini gitu loh. Ketika kita berada di sana tanpa ada pengamanan dari pemerintah Tunisia maupun pemerintah lain untuk membantu ini semua gitu, agar global Sumut Flotilla ini dapat berjalan, dalam misi kemanusiaan ini dapat berjalan begitu. Ya, kita melihat serangkaian intimidasi dan juga ada serangan, ya. Iya, betul. Serangan drone. Dan kalau dari negara tempat pada saat itu, memang apakah ada bantuan ataupun intervensi terhadap serangan itu? Ada beberapa intervensi, kalau menurut saya sih bukan intervensi. Jadi kalau misalkan dari geopolitik dari Tunisia sendiri, pemerintah sendiri kayaknya ada pro dan kontra di situ. Namun kita tidak bisa masuk ke daerah situ karena ini masih dalam pembahasan, sehingga kenapa kami sebagai jurnalis ini sepertinya tidak bisa masuk ke sana karena ada tekanan-tekanan dari negara lain gitu, mungkin dari negara Amerika atau Israel sendiri. Di sini kita membuat jadi intimidasi itu kami rasakan sekali gitu loh, ketika kita berada di pelabuhan, ketika kita ingin meliput, itu sangat ketat sekali. Saat kita meliput semuanya harus sesuai dengan prosedur. Biasa kita meliput di sini, kita langsung liputan untuk meliput di Global Sumut Flotilla, tapi mereka tidak bisa gitu. Harus tertahan dulu, harus wawancara dulu, bagaimana ini medianya apa segala macam. Itu sangat menyita waktu saat itu. Dan itu menjadi hal yang terberat sebagai jurnalis yang ikut meliput di Global Sumut Flotilla. Betul ya. sekali. Kalau kita berbicara mengenai peristiwa yang terjadi pada hari Rabu kemarin, begitu, ada beberapa kapal yang sudah diculik begitu ya, oleh tentara Israel. Untuk saat ini, apakah Anton ini masih berkomunikasi dengan para aktivis yang ikut ditahan di sana? Ya, kami sampai saat ini, sampai detik ini terus berkomunikasi dengan mereka, terutama dengan warga negara Indonesia seperti Muhammad Hussein, Fatur atau Wanda Hamidah, yang sekarang masih kayak Fatur dan Wanda Hamidah ini masih terdampar di Italia, sedangkan Muhammad Hussein berada di Siprus. Para relawan yang tergabung bersama kami di Indonesia Global Peace Convoy ini adalah relawan-relawan yang tangguh. Namun karena kapal-kapal kami yang kami tumpangi saat itu tidak bisa berlayar kembali gitu, karena ada sesuatu hal yang tidak bisa memungkinkan mereka berlayar, seperti mesinnya rusak atau nahkodanya kabur. Itu yang membuat misi kemanusiaan kami dari Indonesia ini terhambat gitu. Padahal kalau misalkan semuanya berjalan lancar, itu kita pasti akan bisa menembus Gaza saat itu. Ya, Anton, kalau kita lihat dari peristiwa penculikan yang terjadi pada relawan dan juga aktivis Global Sumut Flotilla kemarin, adakah Anda memiliki data begitu sekitar ada berapa ratus aktivis yang telah diculik dan bagaimana kondisi mereka sekarang? Kalau saya lihat dari tracker dari Global Sumut Flotilla saat ini, sekitar 42 kapal telah berlayar menuju Gaza. Namun dari 42 kapal ini, 41-nya telah dibajak dan sekitar 400 aktivis itu telah diculik oleh tentara Israel, di mana ketika memasuki pada zona merah, mereka semua diintercept oleh tentara Israel. Jadi IDF ini bukannya dalam misi kemanusiaan ini bukannya tidak menangkap, tapi menangkap kami, menculik kami. Tidak, ibaratnya tidak membiarkan kami untuk memasuki blokade Gaza gitu loh. Oke, kalau kita lihat dari ratusan aktivis ini, mayoritasnya dari negara mana saja? Ada negara Spanyol, ada Italia, ada Turki. Sekitar 44 negara itu telah bergabung dalam Global Sumut Flotilla dalam misi kemanusiaan menembus blokade Gaza, memberikan bantuan makanan, popok, dan
sejumlah obat-obatan untuk warga Gaza. Ya, kalau kita lihat dari kemungkinan adanya ratusan aktivis yang saat ini masih diculik oleh Israel, adakah komunikasi yang mereka lakukan kepada negara asal untuk memberikan pengamanan begitu? Ketika Global Sumut mengumumkan SOS itu semua aktivis telah ditangkap. Jadi tidak ada komunikasi sama sekali. Ketika IDF melakukan intercept pada kapal-kapal Global Sumut Flotilla, itu semua komunikasi telah dimatikan. Dan CCTV yang beredar saat itu sebelum penangkapan dan saat penangkapan terjadi. Hingga saat ini kami tidak mengetahui apakah nyawa-nyawa teman kami ini yang berada di kapal tersebut itu masih ada atau tidak. Apakah mereka ditangkap dan dibawa ke Asdod atau tidak, itu kami tidak ada kontak sama sekali. Karena komunikasi sudah tidak terputus. ada. Komunikasi itu sudah terputus hingga saat ini. Gitu. Lantas bagaimana dengan kondisi bantuan yang memang dibawa di kapal-kapal sebelum mereka diculik? Apakah memang ada informasi dibuang oleh tentara Israel atau diamankan juga? Nah, kalau untuk informasi bantuan yang kami bawa ini dalam misi Global Sumut, tidak ada satupun yang informasi yang kami dapat bahwa kapal-kapal tersebut bisa memasuki perairan Gaza. Dan kapal-kapal ini apakah nanti akan dibawa ke Asdod untuk diamankan oleh tentara Israel? Tidak, gitu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Anto Saputra, jurnalis TV1 yang ikut dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla beberapa waktu lalu. Tentu kita berdoa semoga misi kemanusiaan ini berjalan dengan lancar.